Pemirsa, salam dari Bejana Hidup N2S TV. Pemirsa, apa yang terbayang atau yang langsung teringat kalau saya sebutkan laut? Mungkin akan bermacam-macam yang ada dalam pikiran. Tetapi ketika sekali lagi disebut laut, umumnya orang akan membayangkan ikan. Laut, ikan. Padahal isi dalam laut bukan hanya ikan. Sebaliknya, kalau kita bicara ikan, belum tentu terkait dengan laut. Mengapa? Karena ada ikan yang dipelihara di kolam, pada tambak, dan media lain. Ikan dan laut. Dalam kehidupannya, ikan yang mungkin begitu banyak ragam nama dan jenisnya hidup di laut sesuai dengan kondisi yang dia butuhkan. Artinya, setiap jenis ikan mempunyai wilayah hidupnya masing-masing. Ada yang disebut ikan permukaan. Artinya, ikan yang habitat hidup lautnya di bagian permukaan. Kemudian ada ikan yang hidup di tengah laut. Bahkan ada ikan yang hidup di dasar laut. Apa yang dapat kita ambil dari kondisi itu, pemirsa? Kalau kita sebutkan laut itu adalah sebagai sumber hidup bagi ribuan jenis habitat laut, termasuk ikan tadi. Itulah dunia kehidupan ikan. Sesuai dengan kondisi hidup yang dibutuhkannya, sesuai dengan temperatur dan suhu air laut yang menghidupinya. Maka sering terjadi ikan yang berpindah mencari suhu temperatur laut yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Berpindah, sementara ikan itu sendiri hidup berkelompok dan selalu berpindah tempat. Pemirsa yang berbahagia, kalaulah ikan-ikan yang banyak ragam jenisnya itu kita ibaratkan sebagai manusia di muka bumi, sepertinya tidak beda. Karena apa? Manusia juga mempunyai jalur hidupnya masing-masing. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi buruh kasar, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi, dan banyak liku kehidupan itu yang mengisi alam kehidupan. Lalu, apa yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita terkait dengan masalah ikan yang di laut itu tadi? Begitulah rupanya kehidupan alam sudah diatur oleh Sang Pencipta, bahwa semua laut tentu kita tahu bagaimana karakter dan rasanya. Benar, asin. Lalu, apa yang terbayang dengan kata asin, laut, dan ikan tadi?
Semua ikan, pemirsa, yang diangkat oleh para nelayan ke permukaan, kemudian diangkat ke tempat pendaratan dan disalurkan untuk kebutuhan hidup manusia yang mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang terjadi? Orang mengatakannya, inilah ikan segar dari laut. Bahkan sampai keluar daerah dikirim orang mencari ikan. Pemirsa yang berbahagia, ada hal yang sering kita lupakan tentang kaitan ikan dari laut ini. Ikan yang diangkat dari laut, kemudian dipasarkan, diolah sedemikian rupa dalam bentuk apapun itu. Ada satu yang ikan diolah, dikeringkan, diolah, dan orang menyebutnya sebagai ikan kering atau ikan asin. Nah, dalam proses pembuatan ikan asin itu, ternyata pemirsa, ikan yang sudah dari laut yang asin itu tetap diberi garam. Apa yang pantas kita renungkan, pemirsa? Ikan yang dari laut itu ternyata tidak menjadi asin dengan sendirinya. Maka kalau kita kaitkan kembali dengan kehidupan manusia, kalau laut itu adalah sumber kehidupan, sumber ilmu manusia, apakah itu dari ilmu dan jurusan tertentu, dengan pendidikan tertentu, ternyata banyak yang tidak menjadi asin sendiri dengan ilmu yang dia cari selama ini. Maka dalam hubungan antar manusia, banyaklah orang-orang di sekitar kita yang mempunyai pendidikan dengan ilmu dan jurusan tertentu, tetapi tidak mampu menjalankan ilmu yang sudah dicarinya bertahun-tahun di perguruan tinggi dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, ikan dari laut tidak dengan sendirinya menjadi ikan asin ketika sampai di darat. Kalau begitu, pemirsa, apa yang dapat kita ambil dari cerita bejana hidup hari ini? Bahwa manusia dalam budaya memenuhi kehidupannya selalu mencari peluang-peluang yang paling sesuai dengan dirinya. Bahkan ilmu yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun itu kadangkala tidak sama sekali dipergunakannya. Pemirsa yang berbahagia, semoga menjadi renungan bagi kita bahwa ikan dari laut yang diangkat ke darat tidak serta-merta kita sebut sebagai ikan asin. Mengapa? Karena masih memerlukan proses dan pengolahan selanjutnya. Itulah hidup, pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan bejana hidup hari ini. Semoga jadi renungan dan menginspirasi. Salam dari saya, sampai jumpa.